Kesepakatan damai antara Iran dengan Amerika Serikat memicu perpecahan dengan Israel. Israel tegaskan tidak akan berhenti menyerang Lebanon sampai Hizbullah menyerah. Perang antara Israel, Amerika Serikat, dan Iran memasuki tahap akhir. Kesepakatan damai akan ditandatangani pada Jumat mendatang. Amerika Serikat pun meminta Israel untuk tak lagi menyerang Iran dan Lebanon. Namun, kesepakatan ini memicu perpecahan dengan Israel. טוב, הנשיא טראמפ ואני מכירים אחד את השני הרבה שנים. הוא נשיא ארצות הברית, אני ראש ממשלת ישראל. אנחנו הרבה פעמים רואים עין בעין, ויש גם מקרים שאנחנו רואים פחות עין בעין. אני אחראי לאינטרסים הביטחוניים של ישראל, אני עומד עליהם, ואני רוצה להגיד לך איך עומדים עליהם. צריך לעמוד עליהם, לא בהתלהמות, לעשות את זה בתבונה, וזה דורש הרבה ניסיון והרבה תבונה, והרבה היכרות עם הזירה האמריקנית. צהריים טובים. למדינת ישראל אסור לקבל את הפסקת האש בין ארצות הברית לאיראן. אנחנו חייבים לפעול מתוך תודעה ברורה ובלתי מתפשרת. ביטחון אזרחי מדינת ישראל מעל הכל. מדינה ריבונית אינה קבלן ביצוע של שום מעצמה. היא אינה מחויבת להסכמים שסותמים את הגולל על היכולת שלה להגן על העם שלה. Israel pun hingga kini terus menyerang Lebanon. Mereka beralasan menargetkan pasukan Hizbullah yang berlindung di rumah-rumah warga di Lebanon Selatan. Israel berjanji akan terus menyerang Lebanon sampai Hizbullah menyerah. Ini Anda menyaksikan segmen Indonews 5, pemirsa, ruang bincang yang bukan sekedar menyampaikan berita tapi juga mengajak kita berpikir lebih dalam tentang apa yang sedang terjadi di dalam negeri ini. Berita-berita yang kami hadirkan hari ini kami rangkum dalam Indonews 5 bersama saya Yudi Handoyo. Eksekusi lahan Hotel Sultan di kawasan Senayan oleh pemerintah berlangsung hari ini. Eksekusi berlangsung ricuh karena mendapat perlawanan dari massa. Kericuhan mewarnai eksekusi Hotel Sultan yang berada di kawasan GBK Jakarta. Massa melempari aparat dengan botol maupun benda lainnya. Kericuhan terjadi saat aparat keamanan memasuki area Hotel Sultan Jakarta di mana eksekusi dilakukan setelah panitera memanggil pihak terkait termasuk PT Indobulko selaku termohon eksekusi. Aparat keamanan menyemprotkan air untuk membubarkan massa di mana sejumlah aparat dari kepolisian yang dilengkapi tameng bergantian maju ke arah massa. Beberapa orang ditangkap aparat karena diduga sengaja membuat kerusuhan. Eksekusi lahan Hotel Sultan. Sebelumnya ratusan simpatisan menolak eksekusi Hotel Sultan berkumpul di sekitar lokasi. Mereka menggelar orasi dan memasang spanduk menentang eksekusi yang dilaksanakan pemerintah. Simpatisan ini membentuk barikade dan meminta aparat tidak melakukan kekerasan. Sudah beberapa tahun yang lalu masuk ke ranah hukum pengadilan. Jadi tanah ex Hotel Sultan ini merupakan aset negara yang dibebaskan oleh pemerintah sekitar tahun 1959 dalam rangka Asian Games keempat waktu itu. Kemudian dalam beberapa kesempatan Presiden Prabowo menyampaikan bahwa kita harus menarik aset-aset pemerintah, aset-aset negara yang selama ini dikuasai oleh pihak lain. Kemudian kita harus mengembalikan bahwa semua aset itu harus di bawah kontrol kita sendiri, pemerintah dan negara. Selama 50 tahun aset ini digunakan oleh PT Indobilco dengan banyak kejanggalan dalam prosesnya. Jadi bisa dikatakan bahwa Indobilco itu sudah punya privilege selama 50 tahun untuk menguasai aset ini. Ini aset yang strategis, yang kemudian Presiden juga menyampaikan bahwa nanti ketika dikembalikan kepada negara, aset ini harus dimanfaatkan oleh sebesar-besarnya untuk kemakmuran dan kesejahteraan rakyat.
Ratusan mahasiswa Universitas Gadjah Mada, UGM, menggelar aksi pernyataan sikap atas kericuhan yang sempat terjadi dalam diskusi yang menghadirkan 3 anggota Kabinet Merah Putih. Mereka juga menyoroti sejumlah hal termasuk keamanan ruang sipil dan kebebasan berpendapat. Ratusan mahasiswa dari berbagai kolektivitas pergerakan termasuk Serikat Mahasiswa UGM menggelar aksi pernyataan sikap terkait pengepungan dan pembubaran forum diskusi yang dihadiri 3 pejabat negara atau anggota Kabinet Merah Putih. Mereka menyebut insiden itu terjadi akibat kekecewaan mahasiswa terhadap sejumlah kebijakan pemerintah yang dinilai tidak berpihak pada rakyat. Mahasiswa menuntut pemerintah menjamin keamanan ruang sipil dan kebebasan dalam berpendapat. Mereka mengungkapkan alasan insiden kericuhan itu merupakan aksi spontanitas mahasiswa yang menilai forum diskusi itu sudah tidak representatif dengan kondisi bangsa. Mereka juga menyoroti sejumlah hal, termasuk soal kriminalisasi terhadap para aktivis mahasiswa dan penggusuran warga di Papua. Bahwa pemerintah tidak pernah satu kali pun menunjukkan keberpihakan tersebut. Maka dari itu, insting pertama kami adalah membawa para pejabat negara itu ke jalan, ke ruang yang tidak dikondisikan penguasa, lantas menanyakan keberpihakan mereka. Dengan segala fakta yang sudah terpampang jelas, bisakah mereka menunjukkan keberpihakannya pada rakyat dengan mengakui kesalahannya? Sayangnya, jawaban yang mereka berikan lagi-lagi menunjukkan ketidakberpihakan mereka terhadap rakyat. Alih-alih mengakui kesalahan, mereka justru meminta salah satu masa aksi untuk melihat secara langsung kondisi di Papua. Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral menganggarkan pengadaan kompor listrik yang akan digunakan masyarakat sebagai konversi penggunaan LPG. Menteri SDM Bahlil Lahadalia menjelaskan kompor listrik generasi terbaru kini lebih ramah bagi rumah tangga dengan daya listrik terbatas. Sehingga masyarakat di desa-desa dengan daya listrik rendah pun bisa menggunakan kompor listrik ini. Nah, pemirsa, dalam rapat kerja yang digelar bersama Komisi 12 DPR RI Jakarta hari Senin, Bahlil mengusulkan anggaran 815,56 miliar rupiah dalam RAPBN 2027 untuk program kompor listrik dalam rangka kurangi ketergantungan impor LPG. Yang menjelaskan ketergantungan Indonesia terhadap impor LPG mencapai sekitar 80% dari kebutuhan nasional. Kondisi yang menyebabkan devisa negara terus terkuras setiap tahun untuk memenuhi kebutuhan energi rumah tangga. Di saat seperti ini, harga devisa tanya itu di sekitar di bawah 900 kWh. Supaya rakyat kita yang di daerah-daerah yang di kecamatan, di desa itu bisa dipakai. Masyarakat masih menanti harga sembako dan minyak goreng turun. Meroketnya harga-harga di pasaran tidak hanya dikeluhkan pembeli, tetapi juga pedagang yang kehilangan pendapatan mereka. Harga sembako naik, pedagang menjerit. Dari hari ke hari harga pangan di pasar belum menunjukkan tanda-tanda akan turun. Situasi ini berdampak ke berbagai lapisan masyarakat, tak terkecuali pedagang kaki lima seperti di Cirebon, Jawa Barat. Akibat kenaikan harga bahan baku, pedagang gorengan keliling nyaris kehilangan pendapatan mereka. Pedagang risau karena semakin hari pembeli gorengan mereka juga semakin berkurang. Minyak goreng minyak kita jadi salah satu bahan kebutuhan untuk memenuhi pangan yang beberapa waktu terakhir malah mengalami kenaikan harga. Di Bandung, Jawa Barat, terdapat perbedaan harga mencolok antara pedagang pasar dengan Bulog. Fenomena yang terjadi diduga karena distributor menaikkan harga lebih tinggi dari harga eceran tertinggi atau HET yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Akibatnya selain mahal, kini minyak kita malah langka di pasaran. Minyak jadi ikut naik semua, terigu, aci naik. Ya. Naiknya harga-harga tuh gimana? Yang harus sih. Minyak kita sekarang deh di kisaran 21.000 kalau dari distributor lain. Kecuali kalau ada dari ini Bulog bisa 15.700 per liter. Tidak hanya harga kebutuhan pokok, pemirsa, apotek-apotek di Indonesia mulai merasakan dampak nyata pelemahan rupiah. Harga obat-obatan melonjak hingga 20%. Pelemahan rupiah menembus 18.000 per dolar kini terasa langsung di rak apotek berbagai penjuru Indonesia. Di Mandailing, Natal, Sumatera Utara, hampir seluruh jenis obat naik dari 10 hingga 20%. Mulai dari obat sirup, tablet, obat injeksi, cairan infus mengalami kenaikan. Akibatnya banyak warga yang tidak jadi membeli.
Kondisi yang sama juga terjadi di Parepare, Sulawesi Selatan. Harga obat vitamin naik 10 hingga 15%, terutama obat yang berbungkus plastik. Hingga kini Indonesia memang masih ketergantungan impor bahan baku obat sebesar 85 hingga 90%, sehingga setiap rupiah melemah, dampaknya akan langsung terasa pada harga obat dan vitamin. Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin menegaskan kenaikan harga obat 10 hingga 20% masih wajar, namun industri dilarang ambil untung di atas angka itu. Terakhir orang nggak jadi beli, Bang. Oh, ada juga gitu. Harganya, Bang. Karena tinggi harganya ya. Kayak minyak-minyak gosok itu semua obat-obat yang bebas kayak Promax, Introstop, apa semua itu kenaikan itu 5-10%. Itulah tadi 5 rangkuman berita hari ini, pemirsa. Berbagai persoalan tentu saja ada solusi ketika pemerintah berbakti, tujuannya untuk rakyat di dalam negeri. Di balik setiap kebijakan, konsekuensi, di balik setiap headline ada harapan publik yang tak boleh diabaikan. Hari ini kita belajar bahwa kekuasaan bisa dibongkar, kebijakan bisa ditantang, suara publik kalau cukup lantang bisa mengubah arah. Yang penting satu tujuan, agar rakyat sejahtera. Yudi Hanif pamit, terima kasih, sampai jumpa.